Pengajian Ihya sudah sampai pada juz 2 halaman 339. Qala musannaf rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Jadi Imam Ghazali di dalam juz 2 ini membahas soal amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar ini ya sangat penting sekali bagi para salik. Karena kalau kita tidak ngaji amar ma'ruf nahi mungkar, ya kita tidak memahami kapan harus kita amar ma'ruf dan kapan kita harus nahi mungkar. Wa huwa al-kitabu at-tasi. Ini termasuk pembahasan kitab yang ke-9 min rub'il adati, dari seperempat adat. As-sani yang kedua min kutubi Ihya'i Ulumuddini, dari kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Nah, setelah alhamdulillah, ya alhamdulilladzi la tastafiqul kutub illa bihamdi wa la tastamnahun ni'am illa biwasati karamihi wa rabbihi wassalatu ala sayyidil anbiya Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi tahirin min ba'di. Ya. Ini muqaddimahnya. Kemudian amma ba'du fa innal amra bil ma'ruf, ya. Sesungguhnya amar bil ma'ruf, fa innal amra, maka sesungguhnya memerintah, menyuruh, bil ma'ruf dengan kebaikan, wan nahya, dan melarang anil mungkar, dari kemungkaran, wa al kutubul a'dham fid din, itu sebagai poros utama ya dalam agama gitu. Jadi kutubul a'dham fid din itu amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Cuma bagaimana caranya amar ma'ruf yang pas, ya, terus nahi mungkar yang pas, itu yang seperti apa? Jangan sampai hanya modal semangat amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak memahami zaman, tidak memahami konteksnya, sehingga target untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya tidak tercapai, justru menimbulkan masalah. Maka untuk bisa memahami bagaimana amar ma'ruf dan nahi mungkar yang disampaikan oleh Imam Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, kita ikuti penjelasan berikutnya. Wa huwa al-muhim alladzi ibta'athahu lahu nabiyyin ajma'in. Jadi amar ma'ruf juga, nah ya, amar ma'ruf nahi mungkar juga itu termasuk perkara yang penting, ya, sebagaimana Allah mengutus para nabi dan para rasul, bahkan ajma'in semuanya. Kalau nabi dan rasul ya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita sebagai umatnya ya tentu harus amar ma'ruf nahi mungkar ya sesuai porsinya, sebagaimana nabi-nabi terdahulu, ya, seperti Nabi Nuh, ya, menghadapi ya yaitu perilaku umatnya, ya, bahkan tantangan berat Nabi Nuh, istri dan anaknya menentang ini. Begitu juga nabi-nabi yang lain, ya, seperti Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, tentu tantangannya berat.
Tapi pendakwah tidak pernah mundur selangkah pun. Rasulullah SAW juga sama, ya, menghadapi kafir Quraisy yang dominan, yang menguasai Mekah. Tapi Rasulullah dengan kesungguhan, ketelatenan, ya akhirnya bisa amar ma'ruf nahi mungkar secara nyata di dunia Arab. Contoh yang dulunya ya orang nyembah berhala, ya kemudian berganti menjadi tauhid. Dulunya ya anak perempuan itu tidak ada harganya, kemudian Islam, Rasulullah mengangkat kemuliaannya. Begitu juga ya orang-orang jahiliyah, ya kalau bisnis itu tidak menggunakan kaedah-kaedah moralitas, tapi Nabi mengajarkan kaedah bisnis yang berpegang pada nilai-nilai kejujuran dan nilai keadilan. Nah, ini semua bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian selanjutnya Imam Ghazali membahas ya kitab amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi 4 ya. Yang pertama fi wujubil amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa fadilatihi. Itu. Jadi bab pertama membahas wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wajib ini. Dan wa fadilatihi, dan keutamaannya. Apa saja kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Al-babus sani, bab yang kedua, fi arkanihi wa syurutihi. Nah, ini yang harus dipahami. Paham rukun-rukunnya amar ma'ruf nahi mungkar, wa syurutihi, dan syarat-syaratnya. Jadi tidak main ya asal gebuk gitu ya. Contoh misalkan amar ma'ruf nahi mungkar, mau melakukan ya tindakan misalnya melarang orang-orang yang melanggar aturan agama, tapi saat dirinya melakukan itu ya didahului dengan minum-minuman ya, dengan dalih mau amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini kan contoh mau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dirinya tidak memberikan contoh yang baik. Bagaimana bisa mengenai objek yang dituju? Nah, kemudian yang ketiga, fi majarihi wa bayanil munkarat al ma'lufah fil adah, yaitu membahas tentang ya apa yang ya terjadi ya, dan penjelasan terkait mungkarat ya yang ada di lingkungan kita yang terkait dengan adat itu. Contoh misalnya ya, ini yang perlu menjadi perhatian kita ya. Ketika di tengah masyarakat kita ada adat yang tidak baik gitu, maka seorang tokoh ulama ya wajib menyampaikan. Contoh misalnya ya ada kegiatan di mana kegiatan itu harus minum-minuman misalnya, ya tokoh agama harus bersuara, harus menyampaikan itu. Ini sebagai ekspresi amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau mendiamkan ya, tidak ada aksi maupun tidak ada
upaya, ya ini berarti kita lemah, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bersuara itu penting, ya, kritis itu penting, gitu. Sekalipun ya sifatnya individual, gitu. Tapi ketidaksukaan kita terhadap kemungkaran gitu, kita tunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan kebiasaan itu. Nah, ini sebuah sikap yang perlu dimiliki oleh para ulama. Tapi ya tetap harus menunjukkan ya dengan cara-cara bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Itu. Kemudian bab yang keempat fi amril umaro, yaitu di dalam memberikan ya perintah kepada para penguasa wassalatin dan juga para sultan bil ma'ruf dengan yang baik, wa nahyuhum dan mencegah mereka anil mungkar dari kemungkaran. Nah, terkait yang keempat ini ya, ini sangat penting sekali ya bagi para ya tokoh agama dan kiai ya, bahwa mereka datang kepada seorang umar atau sultan, itu bisa dilihat kualitas ya seorang tokoh agama itu. Ada yang memang niatnya ya mendatangi ulama, mendatangi umara itu untuk memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Nah, ini ulama-ulama yang sangat diperlukan ya di dalam memberikan nasihat kepada umara dan salatin. Konsep ini ya di Nusantara itu ya sudah dipakai, seperti Kesultanan Demak ya, itu memposisikan para ulama wali songo itu menjadi penasihat, para umaroknya wassalatin ya siap untuk dinasihati. Begitu juga ya Kesultanan di Aceh ya, itu juga sama, memposisikan para ulama-ulama ini sebagai mufti ya, sebagai pemberi fatwa, pemberi nasihat. Itu berlangsung cukup lama. Maka di zaman sekarang ya tetap harus diperlukan ya seorang ulama yang berani memberikan nasihat ya dengan cara bijak, sehingga kalau umaro atau salatin diberikan nasihat dan bijak, ya itu bisa menjadi pertimbangan untuk masukan. Ya karena itu ilmu itu penting. Jadi ulama-ulama yang memiliki perhatian terhadap bangsa dan negara, ya ketika memberikan masukan nasihat itu tidak perlu orang lain tahu, tapi target ya nasihat yang disampaikan itu tercapai. Nah, ini kalau ulama-ulama yang berilmu ya, tidak seperti orang-orang yang tidak memiliki kedalaman ilmu. Nah, dia akan semaunya ya memberikan komentar, padahal yang jelas umar atau salatinnya ini sebenarnya mau mendengarkan kalau nasihatnya itu baik dan demi bangsa dan negara. Tapi karena caranya salah, justru akan menimbulkan masalah. Jadi kalau kita belajar kitab Ihya ini ada aturannya, gitu. Sehingga kita bisa melihat ya kiai-kiai yang matang di dalam pemahaman ilmu tasawufnya, yang sudah khatam bolak-balik ngaji Ihya, itu bisa dilihat cara mereka
ya mendatangi ulama dengan memberikan nasihat. Jadi bukan berarti ketika diundang ya, ke Umarok Salatin itu mereka senang karena kesempatan, tidak. Berbeda dengan ya orang yang levelnya belum selesai dirinya. Jadi datang ke Umarok itu dengan membawa segala kepentingan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi harus ulama yang memang sudah clear, tidak ada kepentingan di dalam dirinya kecuali untuk agama, bangsa dan negara. Nah, itu baru tepat ya, ketika memberikan masukan. Al-babul awal, bab yang pertama, fi wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa fadilatihi wal mudimmadi fi ihmalihi wa idu'atihi. Jadi bab yang pertama ini membahas tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dan keutamaannya, serta yaitu ya istilahnya kritik ya terhadap orang yang mengabaikan dan menyanyiakan. Dia dekat dengan puasa tapi tidak pernah memberikan kritik dan masukan. Ini namanya ihmal wa idu'atihi. Itu maka penting sekali ya seorang ulama ya itu sudah rampung dengan dirinya sehingga tidak memiliki kepentingan apapun ya kecuali kepentingan untuk agama, bangsa dan negara. Wa yadullu ala dzalika ba'da isma'il ummah alaihi wa isyarah til ukul as-salimah ilaihi. Jadi ada beberapa bukti atau dalil terkait dengan ijma' ummah dan isyarat atau akal yang sehat, yang salimah. Al-ayat wal ahbar wal asar, yaitu baik ayat yang bersumber dari Al-Quran, wal ahbar sumber dari hadis, wal asar ya sumber dari para sahabat. Jadi istilahnya beda-beda. Kalau Nabi ya namanya khobar atau hadis, tapi kalau sahabat namanya asar, makolahnya itu. Amal ayat, adapun ayat ya faqalu ta'ala, maka firman wa ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini dasar Al-Qur'an terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takun, dan hendak jadilah dirimu, minkum di antara kalian, ummatan sebagai umatun, yaitu umat. Yad'una, mereka mengajak, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan mereka memerintahkan, bil ma'ruf, dengan kebaikan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yanhauna, dan mereka melarang, anil mungkari, dari segala kemungkaran. Wa ulaika, dan berulah mereka, humul muflihun, yaitu orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Nah, ini ayat yang pertama. Wal takun ya, ini bentuknya adalah termasuk bayanul ijab ya. Kalau ijab ya berarti menunjukkan amr, itu wal takun ya, dan hendaklah. Maka amrun wa dhahirul amri al ijab. Sehingga dari dasar ini maka hukum amar ma'ruf nahi mungkar menjadi wajib. Kemudian selanjutnya, laisu sawa min ahlil kitab ummatun qaimatun yatluna ayatillah ana alali wa hum yasjuduna yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Jadi tidak sama dari ahli kitab, yaitu umat yang dia itu
selalu membaca ayat Al-Quran di tengah malam, dia sujud beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian wa yusyari'una fil khairat, dia termasuk senang sekali melakukan kebaikan, wa ulaika minas sholihin, maka mereka ini termasuk orang-orang yang soleh. Dasar lain, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah. Ayat yang ketiga ini bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini tidak menjadi perintah khusus bagi laki-laki. Maka bagi perempuan pun juga sama, wal mu'minun dan mukmin laki-laki, wal mu'minat dan mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, ya sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan menjauhi segala yang dilarang, wa yuqimunas shalah, ya mereka melaksanakan salat. Ayat lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, jadilah dirimu khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, ukhrijat keluar, lin-nasi bagi manusia, ta'muruna bil ma'ruf, ya, menyuruh kebaikan, wa tanhauna, dan kamu mencegah, 'anil munkar, dari kemungkaran. Jadi argumentasi yang bersumber dari Al-Quran cukup banyak. Ditambah lagi nih, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling menolonglah pada kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian la khaira fi katsirin minaz-zum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha amadatillah fa sawfa nutihi ajrun adima. Ya, ini juga keutamaan kita amar ma'ruf nahi mungkar dan islah bainan nas, yaitu selalu memberikan solusi bagi masyarakat. Fa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jadi kalau ada dua kelompok dari orang mukmin kok perang, kok berantem, fa aslihu bainahuma, maka diakurkan, dirukunkan gitu. Nah, ini semua adalah sumber-sumber dari Al-Qur'an terkait dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah yang akan datang akan dibahas sumber amar ma'ruf dari hadis dan asar, yaitu makalah para sahabat. Nah, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.